Saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan untuk Olam Praise dan Kur Sharon. Tadi waktu Kur nyanyi liriknya, saya berasa Tuhan sedang bilang, selamat pulang ke gereja lagi. Berasanya seperti ada di rumah. Dan saya membayangkan sorga nanti seperti apa kalau kita ke sorga. Saya akan mendengar suara-suara pujian yang mengatakan welcome home, selamat kembali ke rumah. Ini adalah pesan yang sangat tepat karena Yesus sudah bayar semuanya. Kamu sekarang sudah pulang ke rumah, sudah selamat. Jadi mari kita benar-benar berasa dan percaya bahwa kita sudah pulang ke rumah di dalam pelukan Tuhan di sini di Gereja Sion di saat kita menyembah Dia. Amin. Dan semoga Tuhan beritahu kepada kita Yesus sudah bayar semuanya. Amin. Semuanya tidak masalah. Kalian semua sudah pulang. Hari ini saya akan sharing dari Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 10. Judulnya adalah berkat dari 7 roh Allah. 2 minggu yang lalu, minggu lalu kan ada kebaktian melalui video pendeta senior yang menemukan gereja, dan minggu sebelumnya kita belajar mengenai binatang, pekerjaannya, betapa seram dan kuat pekerjaannya dan penipuan dia. Oleh karena itu, tidak akan ada banyak orang, termasuk orang yang percaya, bahkan orang Kristen juga, yang akan menolak godaan dari binatang ini. Dan saya juga mengatakan bahwa kita tidak bisa mengalahkan penipuan binatang kecuali kita sudah terima 7 roh Allah Tuhan, berkat dari 7 roh Allah. Maka hari ini mari kita pikirkan mengenai pekerjaan dan berkat dari 7 roh Allah. Kembali kepada ayat pembukaan kita hari ini, saya akan baca ayat 6. Wahyu pasal 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi 7 roh itu digambarkan sebagai 7 tanduk dan 7 mata. Di Wahyu pasal 4 ayat 5, Wahyu 4 ayat 5 dikatakan, dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru dan yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi di sini di Wahyu pasal 4 bicara tentang 7 roh Allah sebagai 7 obor menyala-nyala. Jadi juga kan ini nyambung dengan 7 mata, 7 roh. Ini semua aspek-aspek yang beda dari 7 roh Allah. Tanduk, kita udah pernah belajar berapa minggu yang lalu, bahkan binatang pun ada tanduk kan. Dan ayat-ayat di Alkitab beritahu kita bahwa tanduk itu menunjuk kepada raja-raja dan penguasa. Dan maka tanduk itu menunjukkan kuasa dan otoritas untuk menguasai, untuk memerintah. Jadi 7 tanduk yang bicara mengenai 7 roh Allah. 7 roh Allah itu kasih kita otoritas dan kuasa untuk memerintah. Sama seperti Tuhan kasih kepada Adam kuasa untuk memerintah atas semua ciptaan. 7 mata di dalam Alkitab sedang bicara mengenai mata-mata rohani yang mengerti dunia rohani Tuhan dan hal-hal dan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, mata yang bisa bernubuat, mata yang bisa melihat pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan, dan apa yang Tuhan bahkan akan lakukan di masa depan. Obor itu menyimbolkan firman Tuhan yang menerangkan, bersinar terang di tempat yang gelap. Jadi menerangkan itu bukan hanya mengenai terang di tempat yang gelap, tetapi menyinarkan terang di dalam kegelapan pengertian kita. Maka disebutkan menerangkan untuk membuat kita bangun kepada kebenaran.
terbangun. Jadi pekerjaan 7 roh Allah ini digambarkan seperti ini sebagai otoritas Tuhan yang diberikan kepada kita, mata, pengertian dari jalan Tuhan dan kehendak Tuhan, dan mengerti dunia rohani Tuhan dan firman Tuhan yang menyinar terang di hidup kita dan jiwa kita agar kegelapan itu diusir keluar. Maka saya doa dengan tulus bahwa 7 roh Allah ini akan diberikan kepada kita semua di Gereja Sion. Sekali lagi, tanpa berkat dari 7 roh Allah, kita semua hanya akan jatuh dalam cobaan. Kita hanya akan masuk ke dalam penganiayaan dari binatang itu. Setelah itu dikatakan bahwa 7 roh Allah itu diutus ke seluruh bumi. Si binatang itu juga melakukan pekerjaan dia di bumi. Semuanya ini terjadi di bumi. Dan 7 roh Allah ini dikirim ke bumi ini juga. Dan itu sebabnya kita harus mengucap syukur dan kita harus merasa diberkati. Karena kita ada di bumi ini. Kalau Tuhan bilang 7 roh Allah ini diutus ke sorga, bagaimana dengan kita-kita yang masih di bumi? Kita nggak bisa terima berkat itu. Sama seperti Yesus juga dikirim ke bumi. 7 roh Allah juga dikirim ke bumi. Dan perbedaannya di bumi, untuk bagi mereka yang di bumi, bedanya adalah apakah kita akan terima roh binatang dan tanda binatang atau roh Allah dan menerima materai Allah. Orang yang menerima 7 roh Allah akan diangkat ke dunia sorgawi secara rohani. Awalnya begitu. Sama seperti Yesus, dia tidak turun ke bumi ini untuk diam di bumi ini selamanya. Yesus datang ke bumi ini untuk membawa kita naik ke sorga. Maka saya doa kita semua akan menerima 7 roh Allah agar kita bisa diangkat ke dunia sorgawi. Saya udah jelaskan di Wahyu pasal 12 ayat 12. Berbahagialah mereka yang ada di sorga dan berdiam di sorga. Tapi celaka kepada bumi dan laut karena akan dihancurkan, kan? Jadi mari kita melihat bagaimana Alkitab menggambarkan pekerjaan roh Allah. Di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan atau Alkitab menjelaskan roh Allah dengan berbagai cara dan pekerjaannya dengan berbagai cara juga. Dan dengan melihat ini, melalui pelajari aspek-aspek yang berbeda ini, semoga kita bisa mengerti 7 roh Allah. Di saat kita bilang 7 roh Allah, itu bukannya Tuhan itu ada 7 roh yang beda-beda. Tapi 7 itu angka sempurna, angka yang kepenuhan dan menunjuk kepada roh Allah yang sempurna. Dan bicara tentang pekerjaan Tuhan yang berbeda. Seperti firman Yesus adalah satu, firman yang menciptakan, firman yang menebus, firman yang menyelamatkan. Tetapi firman itu digambarkan dengan 7 cara yang beda. Sama seperti Yesus menyampaikan 7 perkataan di kayu salib. Roh Allah pun digambarkan dengan cara-cara yang beda. Yang pertama, nomor 1, roh, hikmat, dan pengertian. Jadi di saat kita menerima berkat roh Allah, Tuhan berikan kepada kita hikmat dan pengertian. Jadi di saat kita baca ayat-ayat ini, mengenai 7 aspek roh Allah, saya doa kita akan ada hati yang berdoa dan bilang, Tuhan tolong agar saya pun bisa terima berkat ini, agar saya bisa mengalahkan dan menolak dan terima kemenangan di akhir atas godaan binatang. Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi di sini katakan roh Tuhan adalah roh hikmat dan pengertian, kan? Jadi kalau kita penuh dengan roh Allah, kita akan terima berkat hikmat dan pengertian. Dan di dalam Alkitab, orang yang kerja di bait suci dan di kemah suci, dan yang kerja di gereja di dalam gedung
Tuhan untuk tujuan kerajaan Tuhan, mereka digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, hikmat, dan pengertian. Contoh, Keluaran 36 ayat 1 mengatakan, demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniakan Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendiri tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk sebagian aspek gedung, yaitu kemah suci di padang gurun. Dan di sini dikatakan bahwa yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, dan keahlian mereka semua itu dari Tuhan, kecuali Tuhan berikan kepada kita roh Dia. Kita tidak akan memiliki pengertian dan hikmat untuk melakukan pekerjaan Dia. Contohnya, dalam melakukan pekerjaan Tuhan atau pekerjaan kerajaan Tuhan, hanya karena kita guru yang pintar tidak berarti kita bisa mengajar di gereja atau sekolah minggu. Kita harus memiliki roh Allah yang mengizinkan kita hikmat yang khusus, ilmu dan pengertian yang khusus untuk kita bisa menjadi diakui oleh Tuhan, guru yang diakui di sekolah minggu. Itu salah satu contoh. Hanya karena kamu hebat main instrumen musik, tidak berarti siapapun yang pintar main instrumen bisa main untuk gereja. Hanya melalui roh Allah, mereka diberikan hikmat, pengertian, dan keahlian untuk bisa main musik yang bisa memuliakan dan menghormati Tuhan. Dalam melakukan pekerjaan kerajaan Tuhan, kita perlu untuk terima roh Allah. Kalau enggak, mungkin kita lakukan segala hal yang tidak akan diterima oleh Tuhan. Maka mari kita doa, Tuhan akan berikan kita hikmat dan roh Dia, agar kita memiliki hikmat dan pengertian untuk melakukan pekerjaan Dia dengan cara yang Tuhan inginkan, cara Tuhan. Karena mereka memiliki hikmat dan pengertian, maka mereka bisa membangun kemah suci dalam masa yang sangat sulit, situasi yang sulit. Dalam kata lain, kita harus terima roh Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita harus terima roh Allah untuk memiliki pengertian dan hikmat. Saya ingin sharing tambahan sedikit lagi tentang hikmat Tuhan. Saya sungguh-sungguh doa semua orang di Gereja Sion, semua yang menyembah di sini akan menerima berkat dari hikmat Tuhan. Dan dengan cara itu, anak-anak pun akan pintar belajar di sekolah. Hasilnya bagus, bukan hanya bagus, tapi mereka akan melakukannya dengan cara yang memuliakan Tuhan. Kita harus terima hikmat Tuhan untuk dalam bisnis, pekerjaan semua bisa berhasil baik, dalam hal menjaga keluarga, dalam semua hal. Karena yang pertama, berkat hikmat itu adalah berkat firman penciptaan. Amsal pasal 3 ayat 19-20, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Tuhan menciptakan seluruh bumi melalui firman Tuhan. Tetapi di Amsal pasal 3:19 ini dibilang dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Jadi hikmat Tuhan dan firman Tuhan itu jadi hikmat sama dengan firman. Dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran dan awan menitikkan embun. Jadi di saat kita terima hikmat Tuhan, Tuhan kasih kita pengertian, dan pengertian itu adalah kuasa untuk mencipta. Kalau firman yang bisa mencipta itu ada di dalam diri kita, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Yang kedua,
di bawah berkat hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu memberi kita berkat untuk memerintah dan menilai dengan benar. Amsal 8 ayat 15-16. Ini adalah hikmat yang sedang bicara di Amsal pasal 8. Amsal berkata, "Karena aku, para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi." Jadi hanya dengan hikmat dan kita bisa memerintah dan berkuasa dengan benar. Berkat yang diberikan kepada Adam untuk beranak cucu dan bertambah banyak, dan Tuhan kasih Adam tugas untuk kasih nama kepada semua binatang, dan itu membutuhkan hikmat untuk mengerti itu makhluk seperti apa dan apa yang Tuhan ingin dinamakan binatang itu. Jadi bukan hanya Tuhan. Jadi Adam tuh perlu hikmat dan pengertian Tuhan, tetapi juga hikmat untuk bisa mengerti binatang itu kan. Dalam kata lain, itu adalah hikmat untuk melakukan hal-hal dengan benar sesuai dengan bagaimana Tuhan telah menciptakan, mengikuti peraturan yang Tuhan sudah meletakkan ciptaan-ciptaan Dia. Hal yang benar untuk dilakukan itu apa? Maka saya doa kita akan menerima Roh Allah yang akan memberikan kita hikmat untuk bisa mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Yang ketiga, berkat ketiga dari berkat hikmat adalah berkat kekayaan dan kebenaran. Amsal 18 ayat 21, hikmat berbicara lagi, "Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya aku wariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka." Jadi semoga kita dipenuhi dengan berkat-berkat ini secara rohani dan secara fisik di langit dan di bumi. Amin. Jadi menurut Matius 24 ayat 44 sampai 46 dikatakan orang-orang yang berhikmat, atau kalau dalam Alkitab kita dibilang bijaksana. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Orang yang memiliki berkat hikmat, Tuhan akan cari mereka ini di saat Dia kembali. Karena mereka yang kasih makan domba-domba Allah dan anak-anak Tuhan. Amsal 3, 18-19 beritahu kepada kita bahwa hikmat adalah pohon kehidupan bagi yang memegangnya. Maka saya berdoa kamu dan saya bisa menerima Roh Allah yang akan berikan kepada kita hikmat dan pengertian. Yang kedua, nomor 2 besar, Roh Allah adalah roh yang menasihati dan memberi kekuatan. Ayat yang sama, Yesaya 11 ayat 2. Bagian yang kedua dikatakan roh nasihat dan perkasaan. Roh nasihat dan perkasaan, di sini kata nasihat ini adalah etzah, artinya rencana atau keputusan. Jadi di saat kita terima Roh Allah, kita ada roh nasihat dan keperkasaan. Roh nasihat ini adalah mengerti keputusan Tuhan. Betapa luar biasanya, bayangkan bersama saya untuk sementara. Betapa luar biasanya kalau kita tahu keputusan Tuhan itu sebenarnya apa. Kita selalu tanya, Tuhan, jalan mana adalah jalanmu? Apa yang saya harus lakukan? Kalau kita tahu rencana Tuhan dan keputusan Tuhan, itu akan membuat kita lebih percaya diri kan dalam kehidupan iman kita dan memberi kita kekuatan. Mazmur 33 ayat 11, "Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun." Mazmur 73 ayat 24, "Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Jadi dengan nasihat Tuhan
Dia akan menuntun kita dan menguatkan kita. Mazmur 106 ayat 11-15 beritahu kepada kita, orang Israel nyanyi pujian dan melakukan itu semua, tetapi ayat 13, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Maka di saat kita tidak mengerti nasihat Tuhan, kita akan melanggar Tuhan, melawan Tuhan. Jadi saya doa kamu dan saya akan menerima roh Allah agar kita tidak hanya menerima hikmat, tetapi hikmat itu akan menuntut kita untuk mengerti rencana Tuhan, keputusan Tuhan, agar kita bisa memilih jalan yang benar. Dan ini adalah orang-orang yang Tuhan bisa mempercayakan pekerjaannya. Yang ketiga, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Ayatnya sama, Yesaya 11 ayat 2. Dikatakan roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, lalu roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi kalau kita lihat pekerjaan roh Allah dalam Alkitab, orang-orang yang terima roh Allah akan dipenuhi dengan pengetahuan pengetahuan Tuhan. Jadi kalau kita tahu cara dia, keputusan dia, di saat itu baru kita bisa mengatakan kita mengenal Tuhan. Tidak tahu tentang Tuhan, tetapi mengenal Tuhan dan cara-cara Tuhan. Dan di saat kita mengenal Tuhan, hal yang sama, ini adalah sebuah keharusan atau ini adalah hasil lewat mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Bayangkan kamu ada hikmat, pengertian, kamu tahu, kamu ada nasihatnya, kamu ada kekuatannya dan pengetahuannya, tapi kamu tidak ada rasa takut akan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Ada orang seperti itu di dalam gereja melakukan pekerjaan Tuhan tanpa ada rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan yang membuat kita menjadi rendah hati, takut akan Tuhan yang menaruh kita di jalan yang benar, takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, kita manusia akan akhirnya mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Hal yang sama tentang aliran-aliran sesat, pemimpin sesat. Mungkin mereka ngajarnya hebat, mungkin mengajar hal-hal misteri, tetapi akhirnya, ujungnya, yang terima kemuliaannya siapa? Diri mereka sendiri. Itu karena mereka tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalam diri mereka. Kita, anak-anak Tuhan yang sejati, orang-orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan, apa yang kita lakukan itu bukan karena terpaksa, tetapi karena roh Tuhan. Maka kita panjatkan kemuliaan kepada Tuhan. Tolong katakan amin kalau percaya bahwa semua kemuliaan itu milik Tuhan. Amin. Yang keempat, roh Allah itu dijelaskan sebagai roh kemuliaan. Roh kemuliaan. 1 Petrus pasal 4 ayat 14. 1 Petrus 4:14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saya doa roh Tuhan dan roh kemuliaan Tuhan ada pada setiap orang di sini. Amin. Bayangkan, kemanapun kamu pergi, roh kemuliaan ada di atas kepalamu. Amin. Mau gak? Atau terlalu membeban? Tuhan janji kita bahwa dia akan sharing kemuliaan dia pada akhirnya di kerajaan sorga bersama kita. Tetapi sebelum itu pun, orang-orang yang bisa melihat akan melihat kemuliaan berdiam di atas kita. Siapa yang bisa lihat? Setan akan pasti bisa melihat roh kemuliaan Tuhan ada di atas kepala kamu. Setan tidak bisa menyentuh kamu. Setan tidak bisa mendekati kamu. Kalau roh kemuliaan Tuhan ada di atas kita. Mari kita doa, roh kemuliaan Tuhan akan berdiam di atas kepala anak-anak kita.
dan kepala kita juga. Apapun yang terjadi di dunia ini, meskipun banyak kesulitan, masalah yang kita alami, tolong percaya, roh kemuliaan Tuhan ada pada kepalamu. Amin. Bisa kita lihat kiri dan kanan dan bilang, saya melihat roh kemuliaan Tuhan berdiam di atas kepalamu. Sungguh. Amin. Amin. Oh, no. Kita harus benar-benar percaya. Paling nggak bikin saya percaya sekali lagi. Kamu memiliki roh kemuliaan berdiam di atas kepalamu. Katakan itu dengan sesamamu. Amin. Tolong ingat, kemanapun kamu pergi minggu ini, berusaha untuk ingat roh kemuliaan Tuhan ada pada atas kepala saya. Amin. Dan setan tidak bisa melakukan apapun kepadamu. Ini adalah berkat yang izinkan kita untuk bisa berpartisipasi dalam kemuliaan Tuhan dan mengingatkan kita, sesusah apapun dunia ini, hidup kita, ingat, kamu ada begitu banyak kemuliaan untuk sharing. Yang kelima adalah roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Salah satu tujuan utama roh kebenaran adalah untuk, Yesus bilang, mungkin kamu tidak akan melihat saya setelah aku disalib, tetapi saya akan kirim roh kebenaran kepadamu, dan di saat itu kamu akan bisa mengerti semua firman-Ku. Dan bukan hanya itu, tujuan utamanya adalah Tuhan akan membuka apa yang akan jadi di masa depan. Roh kebenaran akan membantu kita mengerti. Alkitab kasih tahu apa kepada kita, dan Alkitab sudah kasih tahu apa hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Kita hanya tidak mengerti aja dengan benar kadang. Maka di saat kita terima roh Allah, kita akan bisa mengerti hal-hal yang akan datang, hal-hal di akhir zaman, dan dia akan bantu kita untuk siap-siap. Yang keenam, roh kekudusan. Roma pasal 1 ayat 3-4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang dalam sesuai dengan roh kekudusan. Jadi kekudusan ini, dia menerima roh kekudusan dan dia adalah anak Allah. Kita harus terima roh kekudusan ini untuk kita bisa menjadi bersih. Ini adalah roh kemurnian, kebersihan yang akan mencuci kita dari semua dosa kita. Angkat tangan kalau nggak ada dosa. Angkat tangan kalau 100% murni dan bersih. Orang-orang yang angkat tangan di sini, kalian benar. Kenapa? Karena Yesus sudah membersihkan kita murni dan bersih. Kecuali kita memiliki roh kekudusan, kita tidak bisa bersih. Tetapi roh kekudusan yang masuk membersihkan kita, mengusir keluar semua dosa-dosa kita, roh-roh yang najis, kotor, untuk mempersiapkan kita sebagai pengantin, untuk mempersiapkan kita untuk mempelai laki-laki. Jadi saya doa sekali lagi, kita semua akan menerima roh Allah yang akan membersihkan kita dan membuat kita kudus. Kamu mandi sesering apapun, bertindak dengan baik apapun yang kamu lakukan, dosa kamu gak bisa hilang.
Ngerti gak kamu dengan hal itu? Alkitab bilang, Yeremia, meskipun kita cuci dengan sabun atau kita masukin diri kita dalam air yang mendidih sampai semua kuman mati, tapi dosa kita tetap tidak akan dicuci bersih. Seperti Kur nyanyi tadi pagi, hanya melalui darah Yesus Kristus, hanya melalui Roh Kekudusan ini kita bisa dicuci bersih, dan kita membutuhkan ini, penyucian ini. Kita perlu kekudusan, kemurnian ini di akhirnya, di saat kita mau melawan binatang itu. Dan yang terakhir, roh hidup. Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena roh itu, bahkan Yesus yang mati bisa bangkit kembali. Roh Bapa yang membangunkan Yesus dari kematian. Saya doa kita akan menerima roh itu, roh kehidupan, agar kita bisa menerima berkat kebangkitan dan ubah. Jadi sekarang sebagai kesimpulannya, tanpa roh Allah, kita hidupnya dalam neraka. Tanpa roh Allah, kita hidup dalam neraka. Saya agak telat dalam tren. Kalian kebanyakan udah mengalami sekali atau 2 kali kena COVID. Untuk saya agak telat. Dan saya ingin, kalau diizinkan, sharing dengan kalian pengalaman saya kena COVID-19. Kalian semua mungkin udah tahu, tetapi ini pertama kali saya kena COVID ini. Itu segala macam flu sekaligus hantam kita. Dulu kan kita ada batuk, ada sakit tenggorokan, ada tanda-tanda beda, dan biasa 1 atau 2 datang. Tapi kali ini saya berasa seperti semua sakit, penyakit yang saya pernah ngalami di dalam hidup saya itu semua menyerang aku sekaligus. Badannya rasa sakit, kepala sakit, migran, kuping sakit, semua rasa pegel itu datang sekaligus, dan saya tidur di situ dan berpikir, saya sedang mengalami rasa sakit secara fisik ini. Tapi bagaimana seandainya semua kesusahan otak juga datang sekaligus, semua misalnya depresi, kesedihan, keputusasaan, rasa benci, semua penyakit-penyakit yang beda yang secara mental. Dan bagaimana kalau di atas itu semua perang-perang rohani pun menyerang aku sekaligus juga? Itu akan menjadi apa? Akan seperti apa rasanya? Harapan saya satu-satunya hanyalah, bahkan melalui penyakit itu, adalah 7 hari. Karena saya tahu itu COVID. Saya bilang, ayo hantam aja, serang. Setelah 7 hari semua selesai. Dokternya juga bilang, sekarang mereka lebih suka kena COVID daripada flu lain. Karena tanda simptomnya nggak terlalu berat, kata si dokter. Dan mereka tahu jelas kapan selesai. Kamu ada harapan setelah 7 hari secara umum pasti sembuh. Dan saya pikir, itu lumayan alkitabiah. Sesusah apapun kita ada harapan bahwa semua akan berakhir setelah 7 hari, ya kan? Sesusah apapun hidup kita, setelah 7 hari rohani itu selesai. Dan saya berpikir, neraka adalah melalui semua rasa sakit itu, secara mental, secara fisik, tetapi tidak ada harapan 7 hari itu. Tidak ada harapan akan berakhir.
Saya pikir imun saya itu ketutup, jadi saya bisa rasa sakit. Tapi saya baca dan dikatakan bahwa karena imun kita itu bekerja sangat keras sampai kita rasa panas dan rasa sakit. Kadang kita rasa sakit dalam hidup kita karena imun kita di dalam dunia rohani ada perang. Dan Tuhan sedang berperang untuk kita. Dan kita mengalami panas kan? Dan rasa sakit, rasa pegel. Dan itu bagian dari bertumbuh. Apa yang saya ingin katakan di sini adalah 7 roh Allah ini adalah imun kita secara rohani. Di dunia ini, dalam kegelapan dan dosa, tidak ada alasan untuk kita ada rasa sukacita atau harapan. Tetapi roh Tuhan yang izinkan kita, memberi kita harapan, izinkan kita untuk memuji Dia, untuk mengalami sukacita, bahkan dalam saat kesusahan dan kesulitan. Roh Allah yang memberi kepada kita harapan untuk terima keselamatan. Pada akhirnya, roh Allah yang melindungi kita dan melindungi kita dari serangan-serangan binatang dan naga di akhir zaman. Mari kita baca Kisah pasal 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat ini sebenarnya ayat yang sama yang ada di kitab Ayub. Jadi Tuhan akan tuangkan roh Dia kepada kita dan memberi kita harapan untuk membuka mata kita untuk melihat akhir dan memberi pujian dan kemuliaan kepada Tuhan. Orang-orang yang telah menerima roh Allah yang bisa memuji Tuhan, yang bisa menghormati Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi akhirnya, pemisahannya adalah apakah kamu memiliki 7 roh Allah atau tidak. Orang-orang yang memiliki roh Allah akan menerima materai Allah, dan mereka adalah orang-orang yang akan nyanyi pujian kepada Dia, memberi kembali kemuliaan kepada Tuhan. Kita udah baca di Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 10 sebagai ayat pembukaan. Saya akan bacakan ayat 11 sampai 13. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara yang nyaring. Dengar kata-katanya. Anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Inilah orang-orang yang telah terima roh Allah, yang akan menerima materai Allah. Mereka memuji Tuhan, mengembalikan kepada Tuhan apa yang mereka terima. Ini semua gambaran mengenai pekerjaan dari Roh Kudus. Hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Puji-pujian ini adalah berkat kalau dalam bahasa Inggris. Karena mereka terima semua berkat-berkat ini, mereka sekarang kembalikan berkat ini kembali kepada Tuhan dan mengatakan, anak domba itu yang layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan. Jadi kecuali kita terima roh Allah, kita nggak bisa dengar memuji Tuhan. Kita tidak bisa kembalikan berkat atau pujian ini kepada Tuhan. Dan ini adalah orang-orang yang telah menerima roh Allah. Mereka dimaterai oleh Tuhan di Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 12. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang memakai jubah putih. Di ayat 13 dikatakan, sampai ayat 16 itu juga dijelaskan semua. Ini adalah orang-orang
yang akan bisa memuji Tuhan pada akhirnya. Mereka dalam milik takhta Tuhan, milik kerajaan sorga. Semoga kamu dan saya bisa menerima 7 roh Allah ini. Dan semoga kita bisa memuji Dia. Dan orang-orang ini digambarkan sebagai orang-orang yang pakai jubah putih. Di saat kita ada kesempatan, mungkin tidak lama, saya akan sharing mengenai pakaian putih ini. Ada pakaian jubah-jubah yang berbeda yang ditulis di dalam kitab Wahyu, dan semoga kita bisa memakainya. Tetapi semua berkat-berkat ini yang kita udah belajar datang dari hasil menerima roh Allah. Saya doa kamu dan saya, Gereja Sion ini, semoga kita bisa menerima semua berkat itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat kami hidup di dunia ini, dunia kegelapan dan zaman di mana naga dan binatang mempengaruhi banyak orang, kami mengucap syukur Bapa, Engkau telah mengutus roh-Mu kepada kami untuk mengajar kami firman Tuhan, untuk mengizinkan kami untuk bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah, baik dan jahat, melindungi kami, menuntun kami, dan memberi kepada kami hikmat untuk mengikuti jalan-jalan-Mu. Bantu kami untuk menerima roh-Mu. Bantu kami untuk menerima roh kemuliaan Tuhan atas pada kepala kami. Dan bantu agar Gereja Sion, jemaatnya, umat-Mu bisa membedakan di dunia rohani, dan lindungan-Mu ada pada umat-Mu, Bapak. Bapak, kami doakan untuk anak-anak kami, untuk generasi ke bawah kami, dan untuk komisi Elijah, Timotius, Sekolah Minggu, Gabriel, agar perlindungan khusus-Mu ada pada kepala-kepala mereka. Dan Bapa, kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan, agar mereka tidak tertipu oleh binatang. Sama dengan semua orang-orang dewasa di sini Bapa, di akhir zaman ini, kami perlu berkat 7 roh Allah. Bantu kami Bapa untuk menerima berkat itu. Bantu kami untuk ingat, kemanapun kami pergi, roh-Mu, roh kemuliaan-Mu ada pada kami. Maka Bapa, kami percaya Engkau akan berikan kemenangan kepada kami dan harapan, dan bantu kami menjalankan kehidupan kami untuk memuliakan Engkau, kembali kepada Engkau, kemuliaan yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Percaya bahwa Engkau telah mencuci kami bersih dan membuat kami kudus. Percaya bahwa Engkau telah berikan kepada kami roh kehidupan untuk mengalahkan kuasa kematian. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan.